Shalom pemirsa Live Channel, kembali lagi dalam program Biji Sesawi, masih bersama dengan saya Claudia, masih di Kopi Lalu, Kebon Jeruk Jakarta Barat, tempat yang asik buat nongkrong, tempat yang asik buat ngobrol-ngobrol, dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan di sini. Saudara-saudara, kemarin tuh ada satu film yang dibuat ulang, remake, itu Lion King, itu film yang favorit saya waktu kecil. Ada sebuah lagu yang populer banget di sana, bukan Can You Feel the Love Tonight-nya, tapi Hakuna Matata. Hakuna Matata itu kurang lebih ngomong tuh gak usah khawatir. Nah sebenarnya dalam kehidupan kita kekhawatiran adalah hal yang paling sering terjadi setiap hari. Setiap orang punya kekhawatiran yang sendiri-sendiri, dan itu adalah dalam tanda kutip penyakit manusia yang paling kronis. Perlahan tapi pasti kekhawatiran itu setiap orang semakin bertambah setiap harinya. Lalu apa kata Alkitab tentang kekhawatiran? Dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6 ngomong kayak gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, gimana caranya kita bisa mengatasi kekhawatiran? Saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, kita doa yang benar. Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Filipi untuk enggak khawatir, untuk stop khawatir, untuk khawatir jangan berlebihan. Melalui doa yang benar. Ketika kita berdoa, kita menyatakan semua yang kita dalam hati kita kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur katanya. Karena melalui doa, kita akan mampu melenyapkan kekhawatiran. Kalau kita bisa berdoa, kenapa kita harus khawatir? Bukankah Allah yang kita mengadu ketika kita berdoa adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita? Karena melalui doa kita mengakui kemampuan Tuhan untuk menggenapi janjinya. Di dalam doa kita juga ngomong tentang ucapan syukur. Karena doa tanpa ucapan syukur bukan doa namanya, cuman minta-minta doang kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, pikiran yang benar. Bagaimana kita mengisi pikiran kita, bagaimana kita memberi makan pikiran kita, itu adalah hal yang penting, saudara. Karena kalau kita selalu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, tentu isinya pikiran kita adalah hal-hal yang negatif pula. Tapi kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal yang positif, pikiran kita tentu positif. Tapi yang benar adalah ketika kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Allah, maka kita akan menghasilkan pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang menyenangkan hati Tuhan, pikiran-pikiran yang membawa damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Yang terakhir, hidup yang benar. Kalau kita sudah memiliki doa yang benar dengan penuh ucapan syukur dan juga pikiran yang benar, kita akan membuatnya utuh dengan hidup yang benar. Hidup yang benar adalah ketika kita menjalani hidup yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari selama ini, yang kita dengar selama ini, yang sudah diajari kepada kita selama ini. Bagaimana kita menerima firman Tuhan dan melakukannya. Itu adalah kita bisa menjalani kehidupan kita yang benar sehari-hari sebagai seorang tua, sebagai anak, sebagai kakak, dan lain sebagainya, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, dan sebagai jemaat kita menjalani kehidupan kita yang benar. Kalau kita bisa menjadi seorang pemenang, kenapa kita harus menjadi orang yang khawatir? Be a warrior, not a warrior. Menjadi seorang pemenang bukan hanya sebagai orang yang suka khawatir dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan sampai di sini, sampai jumpa di program Biji Sesawi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.